Shalom, selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, tetap jaga prokes karena COVID ini benar-benar ada. Ya, pada kesempatan ini saya mau berbagi informasi dan himbauan terkait dengan prosedur vaksinasi dan hak-hak yang harus diperhatikan oleh tenaga medis kepada masyarakat yang hendak divaksin. Pada kesempatan ini saya hendak memberikan himbauan untuk kita semua, terlebih khusus kepada pihak tenaga medis, bahwa terkait vaksinasi ini memang menjadi sebuah kebutuhan untuk kita sama-sama menekan angka positif COVID. Tetapi di sisi lain juga kita hendak memperhatikan juga hak-hak masyarakat dari aspek hak-hak kemanusiaan mereka berdasarkan hak-hak kesehatan. Yang saya hendak sampaikan bahwa kepada tenaga medis itu pertama bahwa kepada masyarakat yang hendak menjadi target vaksinasi ada baiknya melakukan review tentang riwayat penyakit kepada mereka yang akan divaksin, dan sangat dilarang dengan keras sesuai dengan aturan undang-undang kesehatan dan aturan undang-undang hak asasi manusia bahwa masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau penyakit kronis yang memang menjadi catatan penting yang tidak boleh divaksin, itu ada beberapa, yakni masyarakat yang memiliki penyakit kronis seperti memiliki riwayat hipertensi atau riwayat darah tinggi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang memiliki penyakit jantung atau lemah jantung. Yang ketiga, mereka yang memiliki riwayat penyakit paru-paru atau TBC, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang memiliki penyakit asam urat. Dan yang kelima, yang memiliki penyakit kolesterol. Dan yang keenam, yaitu yang memiliki penyakit hepatitis. Untuk 6 poin mendasar ini, ada 7 tambahan. Yang ketujuh itu yang memiliki penyakit asma. Ini dari 7 tadi saya sudah sebutkan yang diabetes belum. Dan juga yang memiliki penyakit diabetes atau sakit gula. Dan yang yang gula, punya penyakit bawaan yaitu sakit gula, itu ke-8. Yang ke-9 itu yang memiliki sakit ginjal, dan yang ke-10
dilarang juga untuk divaksinasi itu kepada mereka yang memiliki ketergantungan keseharian mereka itu hidup dengan mengkonsumsi obat-obatan medis sesuai dengan penyakit yang mereka derita. Ketika mereka hari-hari sudah hidup dengan obat, untuk meminum obat, berarti mereka ini masuk dalam kategori yang tidak boleh divaksinasi karena dianggap beresiko ketika divaksin, dan itu akan berakibat fatal sampai dengan berakibat akan hilangnya nyawa seseorang. Maka saya menghimbau kepada masyarakat untuk jujur kepada tenaga medis terkait observasi penyakit. Jadi sebelum lakukan vaksin, harap lakukan check up terkait dengan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan ketika hendak divaksin. Dan yang berikut, kembali lagi untuk tenaga medis, sangat dilarang dengan keras berdasarkan undang-undang untuk melakukan pemaksaan vaksinasi kepada masyarakat yang memiliki kategori riwayat penyakit beresiko seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Karena terkait vaksinasi ini itu kembali kepada hak individu atau hak privasi. Apakah dia bersedia untuk divaksin atau tidak, itu menjadi hak kewenangan prerogatifnya, hak pribadinya. Dia sendiri yang memutuskan dan menentukan apakah dia akan divaksin atau tidak. Jadi kepada tenaga medis dan semua pihak-pihak yang hari ini menjalankan tugas untuk melakukan vaksinasi, ya, saya menghimbau untuk tetap menjunjung tinggi kode etik di bidang kesehatan, dan juga tetap berlandaskan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, karena ini sangat penting. Sebab apa? Ketika terjadi vaksinasi kepada mereka yang beresiko, yang sudah punya penyakit bawaan, ketika akan berakibat kepada hilangnya nyawa seseorang pasca divaksin, siapa yang akan bertanggung jawab? Memang vaksin ini kita perlukan. Jadi vaksin itu penting. Namun tetap mengedepankan hak-hak dasar dari hak asasi manusia dan juga yang memang dilindungi secara undang-undang. Dan yang berikut, kepada masyarakat yang memang tidak mengalami atau tidak memiliki penyakit bawaan, ya, saya memberikan himbauan ketika kalian merasa bahwa vaksinasi itu penting untuk menjaga imunitas dan membantu untuk kekebalan tubuh kita untuk menangkal penyebaran atau terinfeksi virus COVID-19 atau COVID-19 beserta variannya yaitu varian Delta, maka kalian harus vaksin. Tetapi vaksin itu tidak dipaksa gitu. Dan jika ada masyarakat mengalami dan merasa dipaksa oleh petugas medis ataupun pihak-pihak yang memang ditugaskan untuk melakukan vaksinasi, tetapi kalian masih belum menyiapkan diri untuk vaksin, dan itu berarti sama saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
maka silakan kalian membuat pengaduan sesuai prosedur hukum. Sebab untuk vaksinasi itu ya kembali lagi saya sampaikan bahwa untuk seseorang divaksin itu kembali kepada pribadi yang bersangkutan untuk divaksin. Dari kesediaannya untuk divaksin. Jadi kepada tenaga medis, ya saya berharap untuk tidak melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk divaksin, tetapi berikan edukasi terkait tahapan dan proses untuk vaksinasi supaya masyarakat ini paham dan mengerti terkait pentingnya vaksin untuk mereka. Lalu sampaikan juga terkait dengan efek pasca vaksin. Misalnya mungkin efeknya setelah divaksin, misalnya dia akan mengalami ngantuk, mengalami tubuhnya merasa lelah. Berarti harus dianjurkan untuk istirahat, tidak dulu melakukan aktivitas yang menguras tenaga, aktivitas pekerjaan yang berat ya, yang menggunakan fisik. Itu pasca vaksin ya minimal harus istirahat total, ya minimal 1 kali 24 jam. Jadi itu himbauan dari saya, Francisca Gonromahuse, selaku aktivis kemanusiaan dan sebagai Direktur Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua Wilayah Regional Animha. Ya, saya secara khusus memberikan himbauan ini kepada seluruh masyarakat yang berada di tanah Papua Selatan yang ada di 4 kabupaten yaitu Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Asmat. Dan yang berikut kepada saudara-saudaraku yang hari ini masih mengatakan bahwa COVID itu tidak benar atau mengabaikan dan menyepelekan terkait penyakit COVID ini, saya memberikan himbauan bahwa mohon untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu. Sebab COVID ini memang benar-benar ada. Bahkan ada masyarakat yang akhirnya meninggal karena COVID. Dan yang memang benar-benar dia positif COVID gitu. Tetapi juga di sisi yang lain memang dari beberapa kejadian yang kita alami dari durasi tahun 2020 sampai dengan masuk 2021 ini memang juga ada masyarakat atau pasien yang masuk sebenarnya dengan kategori sakit yang lain lalu meninggal, lalu ada ciri-ciri mencurigakan atau dicurigai sebagai COVID. Ya, ini juga kepada pihak medis harus juga untuk memikirkan sisi-sisi lain dari sisi positifnya untuk kepada masyarakat dan keluarga dari yang bersangkutan agar tidak ada animo atau sangkaan dari masyarakat kepada pihak medis, baik rumah sakit dan juga pihak tenaga medisnya sendiri bahwa rumah sakit dan tenaga medis mengcovidkan seseorang. Nah, ini supaya tidak ada asumsi seperti itu. Supaya masyarakat ini benar-benar diedukasi dengan informasi yang baik dan benar yang dapat diterima secara logis. Ya, itu himbauan saya dari sisi kemanusiaan untuk kita semua, baik untuk tenaga medis, baik untuk kepada warga masyarakat, dan juga kepada masyarakat yang memang memiliki riwayat penyakit bawaan atau yang memang dia sudah memiliki penyakit kronis yang memang sampai dengan hari ini
Dia tetap berusaha, berjuang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya yang memang sudah bergantung dengan mengkonsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter. Dan ini memang sangat tidak dibenarkan untuk dipaksa untuk melakukan vaksin, karena akan berakibat fatal dan memiliki risiko tinggi. Dan kepada masyarakat yang memang sudah punya penyakit bawaan, yang seperti sudah saya sebutkan, beberapa diantaranya itu harap lakukan konsultasi kepada dokter pribadi atau dokter yang memang mengetahui tentang riwayat penyakit dari yang bersangkutan, supaya minta kesediaan dokter yang bersangkutan yang menangani untuk memberikan surat keterangan dokter dengan rincian segala sakit kronis yang diderita oleh si pasien, agar itu menjadi rujukan bahwa pasien atau warga masyarakat tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan vaksin dan tidak diwajibkan untuk divaksin. Ya, mungkin untuk sementara hari ini topik kita masih tetap kembali lagi ke yang awal, karena hari ini kita sedang berjuang di seluruh dunia untuk bagaimana memerangi dan menekan angka penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap juga menjaga prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, supaya saya jaga ko jaga saya, kita semua aman dan terlindungi dari COVID. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.